Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana shahra siyam lil mu'minin wa ja'ala 'idal fitri diyafatan lis-sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari, di tempat dan di waktu yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini,
Khatib mengajak pribadinya sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, ma'asyiral hadirin, di sisa umur kita, di sisa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar dan usaha ini, ma'asyiral hadirin, kita sempurnakan dengan senantiasa memohon petunjuk dan kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar dijadikan orang-orang yang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wasiat takwa mengawali khutbah Idul Fitri ini karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah berjalan di makbarah atau di kuburan di daerah Kufah sambil beliau menangis dan tangisan beliau sampai membasahi janggutnya. Kemudian beliau menyeru, "Ya ahlal kubur, wahai orang-orang yang tinggal di alam kubur, di dalam kuburan. Amal manazil faqad sukinat. Adapun rumah-rumah kalian yang kalian tinggal di dunia telah ditinggali oleh orang lain. Wa amal amwal faqad kusimat. Adapun harta-harta yang kalian cari siang malam sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah diperebutkan oleh orang lain. Wa ammal azwaj faqad nukihat. Adapun suami atau istri yang kau tinggal di dunia telah dinikah oleh orang lain. Wa ammal aulad faqad aymat. Anak-anak yang kau tinggal mati semuanya telah menjadi yatim. Hadza khabaru ma indana. Ini adalah kabar dari kami orang-orang yang hidup di atas bumi. Fama khabaru ma indakum. Apa kabar yang ada di dalam kuburan? Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Lau udhina lahum fil kalam." Kalau saja seandainya orang di kuburan diberi izin untuk menjawab, laqalu inna khairaz zadit taqwa. Mereka akan menjawab, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekal-bekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min alamati qabuli at-ta'ah fa innaha tajurru ila ta'atin ukhra. Di antara tanda diterimanya suatu ibadah adalah ketika ibadah itu mengajak kita untuk melakukan ketaatan atau ibadah yang lain. Kita makin jauh dari perbuatan maksiat, kita makin istiqomah menjalankan sholat, kita makin istiqomah menjalankan kebaikan dan kewajiban yang ada di dalam agama kita, maka itulah tanda ibadah kita diperkenankan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menerima ibadah puasa kita, Allah berkenan menerima ibadah tarawih kita, witir kita, bacaan Quran kita, dan benar-benar kita keluar dari bulan suci Ramadan yang kemarin kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Semoga dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati Ramadan di tahun-tahun depan dengan panjang umur, fi atamis sihhah wal afiyah, fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lalu pertanyaannya adalah, wa ma ba'da Ramadan? Lalu apa yang kemudian setelah Ramadan? Bila kemudian Ramadan adalah madrasah, sekolah bagi kita semua, apakah kita benar-benar berhasil lulus dari madrasah atau sekolah Ramadan itu? Apakah kita
bisa menjadi sarjana-sarjana terbaik, menjadi lulusan-lulusan terbaik, atau kemudian kita biasa-biasa saja. Ramadan 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu telah berlalu, kita biasa saja perilakunya, ucapan dan sikap kita. Kemudian datang Ramadan di tahun-tahun berikutnya, sikap kita biasa saja, keistiqomahan ibadah kita biasa-biasa saja. Datang Ramadan tahun berikutnya, kita tetap dengan melakukan kemaksiatan yang barangkali sudah menjadi kebiasaan kita. Maka inilah evaluasi, introspeksi bagi kita semuanya. Apakah puasa kita kali ini berdampak? Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bila kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kewajiban yang dibebankan kepada kita untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, maka peningkatan ketakwaan inilah yang menjadi bukti bagi kita semuanya. Keluar dari bulan suci Ramadan, kita bisa membuktikan la'allakum tattaqun. Kita membuktikan bahwa kita menjadi pribadi yang bertambah takwanya. Maka kata kuncinya ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah taat, dan yang ketiga adalah manfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama hadirin adalah niat. Kita telah ditempa oleh Ramadan. Siapa orang yang berpuasa, siapa orang yang menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga menempa kita di bulan Ramadan kemarin, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan dan keikhlasan inilah yang mengharuskan kita untuk senantiasa husnun niyyah, memiliki niat yang baik, niyatun shalihah menjadi tugas kita semua. Di mana kemudian dikatakan oleh para ulama-ulama, at-turuq ilallahi ka'adadil anfus. Jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sangat banyak jumlahnya, seperti tarikan nafas manusia. Lewat jalan apapun, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, menafkahi anak, menafkahi istri, membantu orang lain. Jalan apapun yang kita tempuh selama tidak melanggar syariat dan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu bisa menjadi perantara dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah mahdhah, semua redaksi niat pasti mengingatkan kita untuk lillahi taala. Salat kita tadi lillahi taala. Puasa kita yang kemarin lillahi taala. Zakat kita tadi malam atau kemarin lillahi ta'ala. Haji atau umrah kita lillahi ta'ala. Semata-mata semuanya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga aktivitas kita yang lain. Kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa. Hiduplah untuk Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Makhluk di sekitar kita paling tidak ada manusia atau orang. Yang kedua ada barang. Dan yang ketiga adalah pekerjaan dan aktivitas kita. Ketiganya seakan-akan tidak ada, karena baik manusia, barang, atau aktivitas kemungkinannya hanya 2. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang, barang, dan aktivitas kita gunakan untuk wasilah ibadah, atau justru kita gunakan untuk maksiat. Ma'afi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hati kami kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita keluar dari bulan suci Ramadan kemarin, kita menata hati kita, kita mantapkan hati kita semuanya, mengingatkan jiwa dan raga kita agar apapun yang kita lakukan senantiasa kita dasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini niat, dan ini penting, karena innamal a'malu binniyat, perbuatan tergantung dari niatnya. Maka ma'asyiral hadirin dan hadirat, niat yang baik akan mengubah aktivitas biasa menjadi luar biasa. Niat yang baik akan mengubah manusia biasa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah
tanda atau manifestasi wujud daripada la'allakum tattaqun yang pertama, yaitu niat ataupun niyatun shalihah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, wujud peningkatan ketakwaan kita yang kedua adalah taat. Kita memahami bahwa Ramadan tidak sekedar momen peningkatan ketakwaan kita secara sementara, akan tapi Ramadan adalah menjadi bukti bagi kita semua bahwa kebaikan itu harus kita terus ikhtiarkan, harus terus kita usahakan di hari, di bulan, atau di kesempatan yang lain. Ketika kita misalnya mampu melaksanakan sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat, menghabiskan waktu 30, 40, bahkan 1 jam lebih, itu artinya kita bisa melakukan ibadah lain yang lebih lama. Ketika kita ditempa untuk dermawan, berbagi takjil, berbagi buka puasa, kita mengeluarkan zakat fitrah dan lain sebagainya, itu artinya di hari dan bulan yang lain kita bisa lebih dermawan dan memikirkan nasib orang lain. Ketika kita misalnya bisa tadarus Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran lebih banyak di bulan suci Ramadan, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kita mampu untuk membaca Al-Quran setiap hari lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Ketika kita di bulan Ramadan yang mubah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makan dan minum, dan kita bisa meninggalkan itu semua demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka artinya di luar Ramadan kita pasti lebih mampu untuk meninggalkan yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu keyakinan, apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah baik, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah tidak baik. Salat, puasa, zakat, birrul walidain, sedekah, tentu ini baik karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya menzalimi orang, melakukan kejahatan terhadap orang lain, melakukan pencurian, minum minuman keras dan seterusnya, ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di situ ada ketidakbaikan. Namun, kenapa sebagian manusia menyukai kemaksiatan? Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan sebab daripada itu semua. Di dalam hadisnya, "Idza sarratka hasanatuka," apabila perbuatan baikmu membuat dirimu bahagia, "wa sa'atka sayyi'atuka," dan perbuatan burukmu membuat kamu gelisah atau sedih, "fa anta mu'min," maka kamu adalah sebenar-benarnya orang mukmin. Maka jika kita masih suka dengan kemaksiatan, maka itu adalah tanda rambu-rambu warning dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iman kita melemah. Lalu pertanyaannya kemudian, mengapa sebagian dari kita menikmati kemaksiatan? Salah satu jawabannya adalah karena kita belum ketahuan. Seandainya kita ketahuan melakukan kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, pasti malu. Maka mengapa kemudian sebagian dari kita melakukan kemaksiatan, kejahatan, dan menikmatinya? Karena kita belum ketahuan di dunia ini. Lalu, apakah dengan ketahuan itu adalah sebuah aib? Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan, maka ketahuan di dunia itu bukanlah sebuah penyesalan, akan tetapi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ketahuan nanti di akhirat, di hari yang kita berhadapan dengan Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Ketika itu pintu amal sudah tertutup, ketika itu pintu taubat sudah tertutup, maka ini bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang melakukan kezaliman, kejahatan, riba, namimah, mengambil harta milik orang lain, mengambil tanah yang bukan miliknya, jangan bahagia dulu, jangan senang dulu ketika dia tidak mendapatkan tuntutan hukum di dunia, karena dia tidak akan senang, karena dia tidak akan selamat ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Yang terakhir, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, manifestasi dari la'allakum tattaqun adalah manfaat ataupun kemanfaatan. Kita sebagai Abdullah diperintahkan untuk sholat, kita mau sholat. Diperintahkan puasa, kita mau puasa. Maka selebih dari tugas-tugas tadi, tugas kita di bumi ini adalah khalifatullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka profesi apapun pasti mengandung jasa. Jasa tidak kita jual, akan tapi kita niat menebar manfaat, menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepenting apa profesi kita, tidak sepenting apa status kita. Yang terpenting adalah di dalam dunia ini kita mengukir prestasi kehidupan dan juga prasasti setelah kematian kita. Selagi pekerjaan kita caranya baik, selagi tujuannya adalah tujuan yang baik, terletak pada sektor yang halal, maka niatkan itu semua untuk menebar manfaat kepada orang lain. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Orang yang punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Orang yang punya harta, sedekahkan hartanya untuk kepentingan agama. Wa man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahihi. Orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat, orang yang punya pekerjaan, sedekahkan jabatannya dan pekerjaannya untuk kepentingan kebaikan dan kebajikan. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq min quwwatihi. Yang punya tenaga, sedekahkan tenaganya untuk kepentingan pendidikan, kepentingan agama dan kepentingan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga predikat la'allakum tattaqun benar-benar kita raih dan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik. Keluarga kita adalah keluarga yang baik, lingkungan kita adalah lingkungan masyarakat yang baik. Yang kapanpun kita wafat, semoga kita diwafatkan dalam keadaan melakukan puncak kebaikan kita, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah ini semoga berbarakah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya mujibas sa'imin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah katsira, wallahu akbar kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar ma dzakarahu dzakiruna al-abrar. Allahu akbar ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, lahul hamdu subhanahu wa ta'ala kama yuhibbu wa yarda. Hamdan nalqa bihi ajra wa yaqu bihi Allahu 'anna wizra wa yaj'aluhu lahu indana dahra. Wassalatu wassalam at-tamman al-akmalan 'ala al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin ila jannatin na'im nabiyyina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haitsuma kunta faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. Ya Allah, pada hari yang fitri ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, dengan disaksikan para malaikatmu ya Allah, dengan disaksikan para hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang memberikan dan mendapatkan petunjuk ya Allah, bukan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Kami melawan musuh-musuhmu dan menambahkan kedamaian terhadap para kekasihmu. Kami mencintai manusia karenamu ya Allah, dan kami memusuhi hamba-hambamu yang menyimpang juga karenamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari kemenangan ini kami menengadahkan tangan-tangan lemah kami ya Allah, dengan mengakui segala dosa, kesalahan dan keteledoran kami ya Allah, kelancangan kami terhadap syariat-syariatmu ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Allah, jagalah selalu akhlak kami, jagalah akidah kami, jagalah agama Islam kami ya Allah. Wafatkanlah kami dengan tetap membawa keimanan, wafatkanlah kami sebagai orang-orang Islam, sehingga kami menghadapmu dengan tetap mengimanimu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Dari tempat yang mulia ini bersama segenap hamba-hambamu yang hadir di sini ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah keluarga kami orang-orang yang patuh kepadamu ya Allah, patuh kepada Rasulmu ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat, jadikanlah anak-anak kami orang-orang yang menunaikan zakat, melaksanakan semua perintah-perintahmu ya Allah, meninggalkan semua larangan-laranganmu ya Rahman, Ya Rahim. Jika suatu hari nanti ya Allah, saat nyawa kami harus lepas, saat nyawa kami harus lepas dari jasad kami ya Allah, saat nyawa kami melayang dan melihat tubuh kami kini hanya berupa seonggok daging yang tak berarti apa-apa ya Allah, saat kami melihat mata kami yang dulu bisa membuka sekarang tidak bisa terbuka lagi ya Allah, dada kami yang dulu kembang kempis ya Allah sekarang berhenti berdetak ya Allah, saat lubang telinga, mulut dan hidung kami telah ditutup dengan kapas ya Allah, saat kaki kami yang dulu pernah kami gunakan beraktivitas, tangan kami yang dulu kami gunakan untuk berjalan-jalan ya Allah sekarang telah kaku, terbaring kaku ya Allah. Ketika itu ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah, ambillah nyawa kami dalam husnul khatimah. Hadirkanlah wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sakaratul maut kami, hadirkanlah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam nazak kami, dan panggillah kami dengan seruan indahmu ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, waj'alna wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin, kullu 'amin wa antum bi khairin wa sihhatin wa 'afiyah, 'adahu Allahu 'alaina wa 'alaikum bil khairi wal yumni wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.